Resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 8 Oktober 2025, Gubernur Papua Matius Pakiri dan Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen langsung tancap gas, tak menunggu waktu lama untuk bereforia merayakan kemenangan. Kedua putra terbaik Papua ini langsung bekerja membuktikan semua janji politik yang disuarakan saat kampanye, bukannya isapan jempol belaka. Mengawali 100 hari kerja pertamanya, Gubernur Fakiri menyambangi sejumlah kementerian. Tujuannya ingin menyingkronkan rencana pembangunan Papua searah dengan rencana pemerintah pusat. Sinkronisasi program antara pusat dan daerah dianggap penting guna mempercepat proses pembangunan di Papua. Kunjungan diawali di Kementerian SDM, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, dan Kemendagri. Langkah cepat dan cerdas ini dilakukan Gubernur Fakiri guna mempercepat proses pembangunan di Papua. Gubernur Fakiri serius untuk merubah wajah Papua menjadi Papua yang lebih cerah, cerdas, sejahtera, dan harmonis. Usai menyambangi sejumlah kementerian di Jakarta, rombongan kembali ke bumi Cendrawasih dan disambut dengan doa dari sejumlah hamba Tuhan di Bandara Sentani. Langkah ini sebagai bentuk mengawali pemerintahan baru di Papua bersama Tuhan. Mengawali kepemimpinannya, Gubernur Fakiri meminta kepada seluruh ASN di lingkup Pemprov Papua untuk bekerja dengan hati, bekerja untuk melayani bukan dilayani, menjadikan kebutuhan rakyat sebagai prioritas lewat pelayanan yang maksimal. Langkah tegas diambil mantan Kapolda Papua tersebut dengan melakukan sidak di sejumlah OPD pemerintah provinsi. Minta layani dengan baik semua. Masa ini saya berharap tidak ada lagi masyarakat tidak dilayani. Langkah tersebut sebagai bukti bahwa Gubernur Fakiri dan wakilnya Aryoko Rumaropen serius ingin memperbaiki pelayanan perangkat daerah yang selama ini belum maksimal. Sidak ini juga sebagai bukti bahwa pemimpin sejatinya tidak hanya menerima laporan dari bawahan, tetapi turun dan melihat secara langsung bagaimana bawahannya bekerja, mendengar masalah dan mencari solusi. Tujuannya jelas untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Sadar bahwa pemerintah Papua tak bisa berjalan sendiri, Gubernur Fakiri dan wakilnya Aryoko Rumaropen membuka ruang selebar-lebarnya bagi seluruh lembaga, kelompok, dan badan usaha milik negara untuk beraudiensi, berdiskusi, dan bertukar pikiran guna mencari solusi hingga menciptakan peluang baru yang bisa dikembangkan untuk membantu pemerintah Papua mewujudkan visi dan misi transformasi Papua yang maju, sejahtera, dan berkeadilan. Ruang publik juga dibuka bagi masyarakat yang ingin bertemu dengan gubernur dan wakil gubernur pilihan mereka. Masyarakat diberikan waktu 2 hari dalam seminggu untuk bertemu pemimpin mereka. Langkah ini diambil guna mendengar secara langsung keluh kesah masyarakat tanpa ada sekat birokrasi. Pemimpin mendengar langsung suara rakyat, memberikan solusi. Dalam 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, bukan hanya memperbaiki tata kelola pemerintahan, menjalin komunikasi dengan kementerian dan lembaga serta masyarakat, tetapi Gubernur Fakiri juga turun langsung ke kampung-kampung guna melihat secara langsung keadaan rakyatnya. Tak hanya kunjungan seremonial belaka, saat berkunjung ke beberapa kampung di kota Jayapura, Gubernur Fakiri berjalan kaki mengelilingi kampung, berdialog dengan warga, mendengar keluh kesah warga secara langsung, dan memberikan solusi yang nyata, bukan hanya sekedar janji, tetapi eksekusi. Langkah ini dilakukan Gubernur Fakiri sebagai bukti bahwa pemerintah hadir untuk rakyat,
negara hadir untuk rakyat Papua. Di sektor ketahanan pangan, pemerintah Papua di bawah kepemimpinan Gubernur Fakiri dan wakilnya Aryoko Rumaropen berencana membuka 20.000 lahan sawah di 4 daerah, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Sarmi, dan Kerom. Sebagai langkah awal, pemerintah Papua berhasil membuka 460 hektar lahan sawah di Kabupaten Sarmi. Pembukaan lahan sawah di Sarmi tersebut sebagai tindak lanjut pertemuan Gubernur Fakiri dengan Kementerian Pertanian pasca pelantikan. Pembukaan lahan sawah tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah Papua melaksanakan program Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan swasembada pangan di Indonesia, khususnya di Papua. Selain pembukaan lahan sawah, lewat program dari Kementerian Pertanian, pemerintah Papua juga berencana membuka lahan perkebunan kakao dan kopi yang akan dikembangkan di Kabupaten Yapen, Jayapura, dan Kerom. Selain fokus pada ketahanan pangan, pemerintah Papua juga berupaya untuk meningkatkan perekonomian usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bagi masyarakat Papua, bekerja sama dengan sejumlah BUMN dan pihak perbankan dan pihak swasta lainnya. Pemerintah Papua berkomitmen untuk memberikan kemudahan bagi UMKM di Papua untuk mendapatkan modal dengan bunga yang terjangkau, membuka lapangan kerja baru, dan memberdayakan anak muda dalam dunia usaha. Dalam rangka meningkatkan PAD Papua, Pemprov Papua mengeluarkan kebijakan ekspor kayu olahan dari Papua langsung ke luar negeri. Langkah ini diambil Gubernur Fakiri untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah sekaligus menarik para investor di dunia usaha kayu. Untuk melindungi hutan dan pemilik wilayah tanah, langkah tegas dikeluarkan Gubernur Fakiri, Jenderal Purnawirawan Polisi Bintang 3 tersebut meminta kepada pengusaha kayu agar memperhatikan masyarakat adat di daerah perusahaan kayu tersebut beroperasi. Guna memastikan keberlangsungan lingkungan hidup di Papua tetap terjaga dan terawat, Gubernur Fakiri dengan tegas mencabut izin 3 perusahaan sawit yang beroperasi di Papua dan menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak pernah memerintahkan kepala daerah di Papua untuk membuka lahan baru untuk kebun sawit. Langkah tegas yang diambil oleh pemerintah Papua di bawah kepemimpinan Matius Fakiri dan Aryoko Rumaropen untuk melindungi hutan dan lingkungan hidup di Papua menjadi bukti nyata kepedulian 2 putra terbaik Papua ini untuk melindungi hutan Papua yang bagi sebagian masyarakat dianggap sebagai mama. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Gubernur Fakiri ingin memastikan rakyatnya tidak mengalami kendala dalam persiapan perayaan Hari Besar Natal dan Tahun Baru. Lagi-lagi Gubernur Fakiri menggelar sidak. Sidak dilakukan di sejumlah tempat, seperti gudang tembakau, gudang beras, hingga memastikan ketersediaan gas dan BBM jelang dan pasca perayaan Natal dan Tahun Baru. Setelah memastikan semua kebutuhan warganya aman saat perayaan Nataru, Gubernur Fakiri meluncurkan program mudik gratis bagi warga Papua yang hendak pulang ke kampung halamannya. Bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan RI, program mudik gratis ini menggunakan moda transportasi darat dan laut. Sejak diluncurkan pada tanggal 17 Desember 2025 oleh Wakil Gubernur Papua hingga tanggal 8 Januari 2026, berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Provinsi Papua, telah berhasil mengangkut 11.000 lebih penumpang. Program mudik gratis ini merupakan langkah berani dan cerdas yang diambil Gubernur Fakiri dan Wakil Gubernur Rumaropen. Program ini pun mendapat pujian dari warga Papua yang menilai bahwa pemerintah Papua di bawah kepemimpinan Matius Fakiri dan Aryoko Rumaropen
tidak hanya memperhatikan pemerintahannya semata, tetapi juga rakyatnya sebagai prioritas utama. Pemerintah hadir untuk melayani, bukan dilayani. 3 bulan pertama kepemimpinan Gubernur Matius Fakiri dan Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen adalah fase pembuktian. Dalam rentang waktu yang singkat, publik Papua menyaksikan arah kepemimpinan yang jelas dan tegas dalam penataan dan berani mengambil keputusan strategis. Apa yang dilakukan Matius dan Aryoko di 100 hari pertama kerja sebagai gubernur dan wakil gubernur Papua ini adalah cermin perjalanan awal menuju perubahan yang lebih besar. Karena pemimpin yang sejati menyadari bahwa masalah Papua tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan biasa. Diperlukan keberanian moral, keteguhan integritas, dan empati terhadap realitas sosial masyarakat. Dalam setiap kebijakan dan langkah yang diambil oleh Matius dan Aryoko adalah pesan yang ingin disampaikan secara sederhana namun kuat. Negara hadir untuk bekerja. Walau demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Reformasi birokrasi harus dijaga konsistensinya. Layanan publik harus terus diperbaiki dan kepercayaan rakyat harus dipelihara melalui kerja nyata. Dalam konteks Papua cerah, refleksi kepemimpinan menjadi pengingat bahwa kekuasaan adalah amanah dan perubahan sejati hanya mungkin terjadi jika pemerintah dan rakyat berjalan bersama. Gubernur Matius Fakiri menegaskan bahwa capaian 100 hari kerja harus menjadi pijakan, bukan zona nyaman. Reformasi birokrasi, perbaikan layanan kesehatan, penguatan ekonomi rakyat, dan stabilitas sosial harus dilanjutkan dengan disiplin dan konsistensi. OPD diminta memperbaiki indikator kinerja dan memastikan setiap anggaran berdampak langsung pada masyarakat. Pesan utamanya jelas, di tahun 2026 harus lebih terarah, lebih cepat, dan lebih berpihak pada rakyat. Dengan fondasi yang telah diletakkan sejak bulan Oktober hingga awal Januari 2026, Papua melangkah ke tahun baru dengan optimisme yang realistis. Papua cerah bukan janji kosong, melainkan kerja yang terus diperjuangkan. Kisah 100 hari kerja kepemimpinan Matius Fakiri dan Aryoko Rumaropen memberikan bukti dengan satu kesimpulan utama. Perubahan telah dimulai, perubahan yang akan membawa Papua yang lebih cerah, Papua yang lebih produktif, dan Papua yang lebih berkeadilan. Apa yang dilakukan dalam 100 hari kerja pertama Gubernur Fakiri dan Wakil Gubernur Rumaropen bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi kepercayaan, fondasi sistem, dan fondasi arah pembangunan yang harus terus diperjuangkan dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja dengan hati. Papua bisa, Papua hebat, Papua mampu. Bersama kita bangun Papua menjadi Papua yang lebih cerah, Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis.